Hai, apa kabar semua? Kita kembali lagi di Awal Mula Studio. Sebagai salah satu negara yang maju, Amerika Serikat punya banyak kota metropolitan yang modern. Namun, walau dikenal dengan negara yang maju, biaya hidup di Amerika Serikat yang tinggi membuat beberapa warganya masih merasa kesulitan. Sehingga, sebagian orang memilih untuk pindah ke wilayah terpencil dengan biaya hidup yang lebih terjangkau. Bahkan, di California, Amerika Serikat terdapat sebuah kota yang dihuni oleh para gelandangan, pensiunan, atau orang-orang yang tidak mempunyai rumah dan tanpa tujuan. Kota tersebut ialah Slab City. Berlokasi di sekitar Gurun, Sonora, Slab City dihuni sekitar 150 penduduk. Tidak ada pajak, biaya sewa maupun aturan di kota ini. Oleh karena itu, kota ini seringkali disebut sebagai tempat terakhir di Amerika, di mana kebebasan bisa didapatkan dengan begitu mudah. Slab City merupakan kota yang tidak memiliki regulasi atau hukum yang mengatur kehidupan para warganya. Meskipun tidak memiliki hukum atau peraturan apapun, kegaduhan jarang sekali terjadi di kota ini. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa ketidakadaan hukum atau regulasi membuat Slab City rentan terjadi kegaduhan. Namun, Slab City justru dikenal sebagai the last free place in America atau tempat bebas terakhir di Amerika. Julukan tersebut muncul karena dengan berbagai kebebasannya, penduduk Slab City mampu untuk bertahan hidup dan berkreasi semau mereka. Slab City berdiri di atas bekas Ken Dunlop yang merupakan bekas markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Ken Dunlop dulunya digunakan untuk penelitian para ilmuwan yang ingin mencari tahu struktur bangunan yang kuat untuk bertahan hidup di Gurun, Sonora. Ketika Perang Dunia II berakhir, pemerintah federal Amerika Serikat menghentikan penelitian ini. Ken Dunlop yang ditinggalkan menarik perhatian para tunawisma dan penduduk liar untuk menghuninya. Para penduduk pun menyulap Ken Dunlop menjadi kota kecil yang dipenuhi dengan ornamen dan karya seni unik yang terbuat dari barang-barang bekas seperti rongsokan mobil dan ban bekas. Ornamen dan karya seni tersebut memenuhi Slab City, meninggalkan kesan yang khas bagi Slab City. Seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi rumah bagi kaum hippie, orang-orang yang mengalami kesulitan finansial hingga mereka yang ingin merasakan kebebasan. Slab City kini berubah menjadi kota yang tidak berada di bawah kontrol pemerintahan negara bagian California. Karena itu, penduduk Slab City pun tidak merasakan beberapa fasilitas dari pemerintah seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka masih sanggup untuk bertahan hidup di sana. Penduduk Slab City mengandalkan panel surya dan generator untuk menghasilkan listrik. Sementara itu, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari seperti air, penduduk Slab City pergi ke sebuah kota besar yang berjarak 4 mil dari Slab City. Ketiadaan hukum atau aturan tidak membuat kehidupan penduduk di kota ini kacau. Selain itu, meskipun tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, penduduk Slab City mendapatkan manfaat lain. Ketiadaan aturan atau kebijakan pemerintah membuat penduduk di kota ini tidak perlu memusingkan masalah administrasi, membayar pajak, serta hal lainnya. Kehidupan di Slab City juga terbilang cukup keras, karena hidup tanpa aturan kejahatan bisa terjadi di kota ini. Jenis kejahatan yang paling umum adalah pencurian. Meski demikian, tidak ada laporan tentang kekerasan main hakim sendiri dalam menanggapi kejahatan. Tetapi masyarakat akan menghindari orang-orang yang dicurigai melakukan pelanggaran. Walaupun begitu, kepolisian dari kota setempat yaitu Milan beberapa kali melakukan patroli di kota ini. Seni menjadi bagian penting dari kehidupan di Slab City. Salah satu atraksi paling populer di kota ini adalah Salvation Mountain, yaitu kumpulan batu berwarna-warni berbentuk menyerupai gunung. Karya seni ini merupakan coretan tangan dari salah satu penghuni kota Slab yang paling terkenal, yaitu Leonard Knack. Sesepuh. Salvation Mountain pun menjadi salah satu tempat wisata terpopuler bagi wisatawan.
Meski demikian, para penduduk di kota ini kini menghadapi ancaman penggusuran. Sebab pada tahun 2015, pemerintah California berencana untuk membagi tanah di sekitar Slip City dan menjualnya ke perusahaan swasta. Hal ini yang membuat penduduk di kota ini khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang menjuluki Slip City sebagai the last free place in America atau tempat bebas terakhir di Amerika. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai kota ini? Silahkan share di kolom komentar. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.